Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat senja mitra, selamat petang, sore menjelang malam, dan selamat menjalankan ibadah maghrib juga untuk yang menjalankan ya mitra ya. Di jam segini berarti kita ada tamu spesial hari ini ya mitra, seperti biasa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh? Pertanyaan basa-basi biasa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Macet tadi? Enggak ya, soalnya tadi kita bareng ya. Ternyata ada Ketemu ya gitu ya. Ternyata ada yang ngintek dari belakang. Iya bener. Nggak macet ya Ustadz ya, lancar ya. Alhamdulillah sama nih, nilai juga jalanan kita sama ya. Orang daerahnya sama. Iya bener. Satu kecamatan. bener. Hari ini kita balik lagi ke pengajiannya mitra ya, seperti biasa. Sudah ada yang akan membawakan materi pada sore hari ini. Kira-kira materinya apa nih Pak Ustadz nih? Jadi judulnya itu sebuah pertanyaan, mana bekal Anda? Mana bekal Anda? Iya. Nah ini bekal apa nih kira-kira yang dibahas ya? Kayaknya mau pelesiran. Kayaknya ya, udah mau siap-siap piknik ya berarti. Coba deh kita dengerin bekal apa nih yang kira-kira dibahas gitu ya sama Pak Ustadz. Coba langsung boleh dikasih tahu ke mitra aja. Ustadz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan zahir batinnya diberikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah, juga termasuk dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di studio ada Neng Dela dan Kak Claudia. Mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta kepada Allah mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mitra, pernahkah kita kalau mau jalan-jalan ataupun mau piknik, mau healing, mau pelesiran dan lain sebagainya, nggak mungkin kita berangkat ke sana nggak bawa bekal. Ada bekal yang fulusnya aja, nanti kita jajannya di sono. Ada juga kayak orang dulu pakai nasi di kuntal-kuntal pakai daun pisang. Kalau bahasa orang Betawi itu timbel. Ya, tim itu kelompok, bel itu nggak jalan, jadinya kelompoknya nggak jalan. Diem-diem doang ya. Ada aja. Jadi mitra, begitupun kita. Sekarang kita di dunia ini menuju negeri akhirat, salah satunya negeri alam barzah, yang mana kita kudu mesti harus punya bekal. Kalau nggak punya bekal, walaupun kita anak jenderal, walaupun kita anak presiden, baik yang sudah dilantik ataupun yang baru dilantik, kita tetap harus punya bekal. Karena bekal itu dibawanya masing-masing, nggak bisa nimbrung. Kalau piknik enak, mak kita bawa timbal, bawa bekal, kita nimbrung sama mak kita. Tapi kalau kita pribadi dalam pandangan agama, berjumpa dengan alam-alam yang lain, kita harus kudu mesti bawa timbal atau bekal masing-masing. Kita hidup di dunia sama-sama kita ketahui tidak lama, ya, tidak lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sering kita dengar, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Misalkan ada orang umurnya 80, 90, bonusnya banyak gitu. Tinggal dia mau dipakai buat yang baik apa buat yang buruk tuh bonus. Ternyata dalam waktu yang sebentar itu kita memerlukan bekal yang sangat banyak untuk mengarunginya.
Bahkan kadang kita harus banting tulang demi mencari bekal untuk kehidupan ini. Banyak kita yang nggak salah gitu ya. Untuk mencapai dunia ini kita berani banting tulang. Karena menurut kita dunia ini nyata, negeri akhirat itu tidak nyata. Jadi kita lebih mau banting tulang untuk dunia. Paniknya udah duluan. Padahal negeri akhirat itu adalah negeri yang nyata. Dunia ini tidak nyata sebenarnya karena akan sirna, akan binasa, akan meninggalkan atau akan hilang. Yang kekal abadi adalah negeri akhirat. Bahasa finishing, terserah kita maunya di mana, di dalam surga atau di neraka, dua-duanya abadi. Tinggal kita pilih. Tapi masuk ke sana itu bukan berarti kita masuk saja. Yang pertama kita butuh bekal. Benar sekali apabila ada yang menyatakan masuk surga atau neraka itu karena rahmatnya Allah. Sangat benar. Akan tetapi simpelnya begini. Ketika kita datang ke rumah seseorang atau sahabat kita bawa tentengan. Ada teman kita yang nggak bawa tentengan, beda pandangan orang tuan rumahnya. Pasti yang bawa tentengan itu lebih dihormatin, bahkan lebih disayangi. Begitupun kita. Jika untuk waktu kurang lebih 70 tahun saja kita harus banting tulang untuk mencari bekalnya, lalu sudahkah kita banting tulang untuk kehidupan alam barzah? Tadi saya sudah katakan, yang mana alam barzah ini mungkin kita hidup nanti ribuan tahun. Ya, ribuan tahun, berbeda dengan kehidupan kita di dunia. Ada yang 60, 70 ataupun yang kurang dari 60, ada yang baru 1 hari sudah meninggal. Ataupun ada yang 90, ataupun yang ada yang masih di atas 100 dan lain sebagainya. Itu masing-masing. Yang jelas dunia selama-lamanya dunia itu sebentar. Dan negeri yang selanjutnya itu lama. Salah satunya negeri alam barzah atau alam kubur. Setelah alam barzah juga kita harus dibangkitkan dan dihidupkan dalam waktu yang sangat lama. 1 harinya 50.000 tahun dibandingkan kita hidup di dunia. Jadi 1 hari di dunia, contoh kita 1 hari nih, orang tua kita yang sudah wafat lewati 1 hari itu 50.000 tahun. Subhanallah. Kita jangankan 50.000 tahun, nunggu sehari aja bete. Tapi apabila kita memiliki amal itu yang akan menemani kita. Yang namanya menemani, ditemanin orang yang cakep. Insya Allah nggak bosenin. Yang kedua, orang ini bukan cakep doang, tapi bisa menghibur, bisa ngasih bahasa kalau orang hidup nih, bisa ngasih makan, kenyang dia. Tidak bikin pusing, tidak nakutin dan lain sebagainya. Ingat ketika itu tak ada yang berguna kecuali amal baik kita. Tak ada pakaian, tak ada sendal, apalagi sendal matahari ya. Sendal Ramayana, sendal apalah gitu, nggak ada lagi yang berguna. Matahari hanya berjarak 1 mil dan tak ada naungan kecuali naungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di alam selanjutnya gitu kita berjumpa dengan matahari yang mana matahari sejengkal. Mungkin mitra ada yang ahli geografi. Kita ini jauhnya semana sih sama matahari, tapi udah luar biasa panasnya. Terus nanti di negeri-negeri yang lain kita berjumpa tuh dengan matahari yang hanya sejengkal. Dalam sebuah kisah, kalau kita lihat syariatnya penakutkan, tapi kalau dalam hakikatnya apabila kita memiliki amal, dan amal itu insya Allah akan menolong kita. Salah satunya panas dirasakan mereka tapi kita tidak panas. Salah satunya adalah sholat, baca Al-Quran, baik sama manusia. 3 itulah yang simpel. Sungguh kehidupan setelah kehidupan dunia ini jauh lebih lama dan jauh lebih berat. Tentu itu memerlukan usaha mengumpulkan bekal yang jauh lebih banyak dan jauh lebih intens. Oleh karena itu lihatlah diri kita, sama-sama kita raba, kita renungin. Karena yang tahu diri kita. Sudahkah kita mempersiapkan itu semua? Kalau belum, ayo pelan-pelan kita OTW. Pelan-pelan kita mulai, jangan ntar aja tarsok, besok mati. Mati itu kan datangnya tiba-tiba, bukan hanya tahu bulat tiba-tiba, tapi kematian itu datangnya tiba-tiba.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah atau berbakti kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah diri masing-masing. Apakah yang sudah dipersiapkan untuk kehidupan esok, kehidupan hari yang selanjutnya. Bil khusus hari ini kita hidup, besok hidup. Tapi ini masih satu alam dunia. Masih ada alam-alam yang lain, alam barzah, alam mahsyar dan lain sebagainya. Sampai-sampai kita berjumpa dengan namanya yaumil hisab, hari pembalasan. Yang mana kita lakukan itu baiknya, apa yang banyak adalah kebaikan atau keburukan. Tinggal kita nanti dipertontonkan. Semua anggota perabotan kita ini tidak semuanya berbicara, kecuali mulut nggak pakai ngelak lagi. Oh saya sholat tadi, mulut bisa bohong, tapi kalau tangan kita, kuping kita, mata kita dan lain sebagainya, mereka tidak akan bohong. Mereka berbicara sendiri. Ya Allah, saya tangannya si Anu nih. Dulu sering banget ya Allah, saya dibuat nyebok. Kata kanan, kan lon kiri. Iya ya maaf gitu kan ya. Kodrat ya. Kodrat. Nah, yang penting jangan kanan nggak boleh gitu. Terus, ya Allah, saya komplain sama si kanan nih, emang apa gitu ya. Dulu kalau dia punya duit nggak pernah beliin jam dan saya make, kata si kiri. Emang begitu? Si kanan pelit banget, gitu, megang duit, dia pakai jam, dia juga gitu. Saya bagian kotor, bagian kebersihan lagi ya Allah gitu kan. Ini mereka berbicara komplain. Tapi kita kalau ujungnya takut seperti itu aja, tidak melihat daripada rahmatnya Allah, maka kita akan putus asa. Yang kita lihat adalah rahmatnya Allah. Kita banyak dosa, banyak salah, banyak ngelindurnya lah gitu ya, banyak nggak lurus ya. Inilah yang kita ketahui, maka kita terus minta sama Allah perbaikin diri kita, perbaikin antara kita dengan sang Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, perbaikin diri kita dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan di alam barzah banyak temennya nih bilang. Misalkan Al-Quran nemenin, ya enggak? Terus zikiran kita nemenin, terus sholat kita nemenin, amal-amal kita nemenin, sedekah dan lain sebagainya, kita dihibur. Di alam barzah itu kalau amalnya baik ya, ataupun raudhah min riyadil jannah, Allah berikan kepada kita taman dari taman surga di alam kubur, seperti tidurnya pengantin baru, bukan pengantin lama. Kalau pengantin baru kan masih semangat, masih sumringah gitu ya. Walaupun tenda belum dibayar tetap aja dia sumringah gitu. Jadi dia senang aja, happy dan lain sebagainya, senang, bahagia, berkah. Berbeda dengan orang yang tidurnya penuh ketakutan. Misalkan ada ular yang besar akan melilit dia, akan memakan dia dan lain sebagainya. Belum lagi ada himpitan bumi dan lain sebagainya dan sebagainya, banyaklah. Maka jangan pernah meremehkan itu. Ayo kita OTW. Yang tahu diri kita adalah diri kita. Plus minusnya yang tahu diri kita. Orang lain, orang tua, guru, sahabat, saudara, semuanya, mereka hanya sebatas jembatan yang pernah kita lewatin, sebatas informasi yang pernah kita dengar, sebatas tulisan warning dan kata-kata yang lain pernah kita baca. Insya Allah kalau kita mau melihat diri kita, mengajak diri kita, kita akan lebih baik. Terakhir, jadi kalau bahasa guru saya, kalau pengen baik itu perbanyak lihat kesalahan diri sendiri, jangan lihat kesalahan orang lain. Kalau kita masih berani bilang pengen lebih baik, tapi masih berani untuk melihat kesalahan orang lain, insya Allah kita akan tersesat. Karena kita masih ego, masih mendengar bisikan-bisikan setan. Makanya kita lihat adalah apa? Kesalahan kita. Tapi nggak boleh putus asa kita lihat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz atas materinya, tentang ngomongin bekal ya. Ternyata nggak cuma kalau piknik doang nih kita bawa bekal. Justru ada bekal yang harus kita persiapkan dari jauh-jauh hari ya Pak Ustadz ya. Nah, yang dalam mau tanya nih Pak Ustadz,
namanya kita misalkan gitu, kita pakai istilah yang sekarang ini maksudnya, kalau kita piknik gitu kan pasti ada yang barang-barang yang wajib dibawa gitu, misalnya kayak makanan jelas, minuman jelas, seret kalau nggak ada gitu ya, atau piring juga buat makan, itu kan emang yang udah wajib. Nah itu kan berarti mungkin merujuk pada tadi ya sholat, Amal, kemudian terus juga tadi baca Quran atau yang sedekah. berbuat baik, berarti itu adalah ini ya, bekal utama kita itu yang Perabotan utama. kita. Mm-mm. Nah ada nggak sih amalan-amalan yang ternyata tuh sederhana tapi ternyata di akhirat nanti itu sangat-sangat membantu kita gitu, tapi pas kita ngelakuin di dunia itu kita nggak sadar gitu. Hmm. Ya banyak sih ya, salah satunya amal yang luar biasa gitu, tapi kita sepelekan atau kita abaikan. Betul. Salah satunya kita bersyukur nih sebagai keturunan umat Islam. Nah, ya. Nah, sering kita bilang saya emang gak ada amalnya. Seenaknya jadi umat Islam itu sejelek-jeleknya orang masuk Islam, masuk surga. Tapi ada proses namanya baju bersih sama baju setengah bersih sama kotor kan beda. Di laundry lamaan. Nah, mau nggak kita di laundry lamaan gitu ya. Nah, apa itu? Miftahul jannah la ilaha illallah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Pintunya masuk surga adalah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun hanya sekali ya. Yang kedua, sholawat. Sholawat itu kan adalah pertolongan atau syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sebuah kisah nih Nila. Hidupnya ini dia nggak banyak amalnya, cuman baca sholawat ya. Akhirnya itu pun gini, ada gurunya nulis sholawat dikasih dia, terus dikantongin aja, dia habis dibaca dikantongin aja. Nah ini kan sebenarnya cerita ini cerita buat nasihat ya, kita ambil apa namanya pelajaran. Sehingga cerita Nabi Muhammad SAW pengen masuk surga, tapi bahasa orang kepikiran masih ada kepikiran nih, masih ragu gitu ya. Akhirnya malaikat mempertanyakan, ada apa ya Rasulullah, engkau tidak masuk surga, kan ini surga buat engkau gitu bahasanya. Tadi dulu saya mau nyari si Fulan bin Fulan, yang saya tahu kehebatannya Rasulullah tahu karena diberitahu dengan kekuasaannya Allah. Dia itu apa penghuni surga, tapi kenapa kok belum ada saya lihatin gitu ya. Akhirnya dicarilah, nanya malaikat Malik nggak tahu, dibukalah pintu neraka, dicari nggak ada, ternyata ada paling bawah, neraka paling bawah. Bahasa singkong bakar, ini singkong bakar bukan dibakar doang, udah kelamaan, jadinya bahasa yang di dalam pun, dalam dagingnya, dalam singkongnya itu ikut hitam, dikorek ternyata ada. Ditanya, kenapa engkau bisa membuat saya berpikir engkau adalah ahli surga? Saya juga bingung ya Rasulullah, amalan apa? Ternyata dia bilang, saya pernah dikasih doa bacaan sama guru saya, habis saya baca udah saya gak baca lagi. Apa itu? Baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu gak dibaca lagi. Ini kata Rasulullah, engkau masuk ayo bersama. Ini satu amalan. Tapi kan tadi kan saya bilang itu ibaratkan singkong bakarnya udah nggak kelihatan bentuknya. Ya jangankan yang luarnya itu, jangan kulitnya, dalamnya aja ikut hitam kan gitu ya. Berarti udah luar biasa. Kita kesundut bara api aja, maksudnya percikan api di dunia luar biasa, udah kelojotan. Kadang-kadang kalau kita nginjek obat nyamuk, ada ini siapa sih naruh obat nyamuk sih, padahal mah kagak salah. Cuman kita emang kotok kan begitu ya. Maksudnya biasa dibuat TV kan gitu orang-orang kamu tuh ya, dia kaki terlalu dalam, terlalu masuk jadi keinjak gitu ya, atau kesundut. Nah ini kan baru api di dunia, apalagi api di akhirat. Jadi api di akhirat itu kan di neraka itu bahan bakar dari manusia, terus yang dibakar manusia. Makanya jangan sampai kita apa ya, bukan jangan sampai masuk nerakanya, bukan urusan neraka dan surga urusan Allah. Tapi minimal gini, jangan pernah meringankan atau gampangin lah. Jangan sampai gampang lah masuk surga, gua umat Nabi Muhammad udah cukup baca syahadat sekali, ataupun baca salawat cukup. Dibilang cukup beda. Kenapa sih orang lebih kenal dengan pejabat? Karena prosesnya panjang, bahasanya waktunya, terus gigihnya dan lain sebagainya kan butuh perjuangan yang lama. Nah, sehingga dikenal, Neng Dela ini kan
Waktu itu berapa kali main ke rumah saya ya masih anu. Iya Pak, waktu itu saya nggak enak dengar Bapak. Iya sih gak paham. Sekarang Neng Dela udah sama saya udah jangan canggung. Kan Neng Dela udah sering sini, saya juga udah perhatikan. Nah itu kan berbeda. Kemarin kita lihat orang diem aja kan dia liatin tuh siapa ini ya. Akhirnya kan disambut. Siapa sih kamu namanya? Neng Dela. Oh iya waktu itu ikut Pak Anu, Pak Anu. Pak. Iya Pak. Cuma saya nggak bisa say hello seenaknya gitu. Iya saya paham. Oke. Jadi kita perlu proses perjuangan yang gigih. Makanya di situ tadi saya sampaikan harus banting tulang. Nah, banting tulang udah dahsyat bener ya. Kita punya apa tanggungan seorang laki nih ngurusin istrinya, ngurusin anaknya, bayar kontrakan, bayar kendaraan, bayar. Kalau diem aja, menang baik. Insya Allah kata bininya, bang, abang punya pikiran kagak. Keluar sana keluar kan gitu ya. Makanya inilah yang kita harus jalani prosesnya. Insya Allah proses untuk cinta dan berbakti kepada Allah tidak akan berkhianat. Yang penting lillahi ta'ala. Berarti sebenarnya juga bisa dari hal-hal yang simpel gitu ya, yang mungkin kita lagi nggak ngapa-ngapain aja, atau mungkin ketika kita lagi sakit gitu ya, emang lagi nggak bisa gerak banget gitu, bersolawat juga ternyata itu menolong kita juga gitu ya. Subhanallah Neng, subhanallah benar. Kita begini aja nih, gak usah apa ya, gak usah selawat panjang kali ya. Iya. Kita lagi bete gak usah sakit lah. Sakit mah kali ya pasti dah kita nyebut Allah pasti. Betul. Kita bete aja, jangan dibetein banget. Ayo, jangan nyerah, jangan sampai setan masuk ngerasukin kita, dibujuk dia. Gue tahu lo, dikeselin tuh ya sama Claudia ya. Claudia mau begini. Setan tuh bukan setan lagi, kayaknya iblis dia ngomong gitu kan, walaupun nggak kelihatan gitu ya. Padahal Neng Dela biasa-biasa aja, fun-fun aja, dia baik dan lain sebagainya. Karena kita bete, tapi kita apa bawa bete aja gitu ya, nggak nyebut Allah. Setan yang masuk. Nah, jadi kata Allah kan dalam apa biasa khutbah Jumat tuh, wahai orang-orang yang beriman, ya, atau wahai orang-orang yang bertakwa kan begitu. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kapan aja, salah satunya di pagi ataupun di sore. Kita bisanya cuman ya Allah, kita lagi masalah nih, ya Allah. Tapi jangan ya Allah, jangan sampai di mulut doang, tapi bawa hati. Biar hati yang berkomunikasi secara langsung sama Allah. Karena hati itu, bisikan hati nih, suara hati, gak ada yang tahu nih dia, malaikat pun gak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Neng Dela nih pusing apa, udah mati aja. Itu kata Allah, ngapa? Itu kan bahasa simpel. Udah nggak apa-apa sebut ya Allah, tapi kita ada renungan yang lain. Allah Maha tahu. Allah saya punya 4 anu ya Allah. Buat ini 4 anu ya. Kan begitu tuh. Nah, kata Allah siapa orang yang memanggil gue nanti akan aku panggil Allah itu buat kita itu pasti Allah. Kenapa? Ayo sini, bahasa bocah tuh. Ngapa Neng? Ayo sini duduk. Kenapa? Itu tadi pengen beli es, nggak boleh minum gini kan begitu ya. Ya ada ya. Tibang es kan begitu bahasa orang tua mah kecil. Apalagi kalau dia bilang enggak, itu tadi pengen beli HP, pengen main HP yang dipakai sama kakak nggak boleh. Orang tua karena cinta sama orang tua, karena sama anak, ya udah besok beli. Tuh, padahal lagi puyeng, dia dari mana? Tapi ini Allah, bukan enggak ada, selalu ada. Perhatiannya, bantuannya, kekayaannya dan lain sebagainya. Makanya sakit ataupun senang ataupun kita lagi bete lagi galau udah ya Allah. Ataupun bahasanya kalau saya sih biasanya kalau nggak ya Allah ya Rasulullah gitu ya Rasul. Bahasa simpel gini nih, kenapa sih ada yang kedua ya Rasulullah maksudnya Nabi Muhammad SAW kali aja ini makan saya ngaca diri sendiri gitu ya. Saya banyak dosanya kalau nyebut nama Allah kayaknya Allah melengos gitu ya, kayak ini pikiran saya nih. Ya mudah-mudahan lah kalimat saya kan Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Saya manggil kekasihnya aja dah ya Rasulullah. Ya Rasulullah kan bahasa ini bahasa logika kita. Rasulullah itu bilang ya Allah ada apa dengan umatku? Ada apa dengan dia itu? Rasul tuh nggak pernah mau ngeliat umatnya nangis ataupun sedih ataupun susah atau gitu nggak mau. Nah Rasulullah pasti nangis. Ini kedahsyatannya pimpinan kita nih. Dan yang kedua bicara chemistry makhluk manusia biasa kita kepada Allah nih. Terus Allah itu nggak mau juga ngelihat Nabi Muhammad tuh sedih, susah, apa namanya galau, nggak mau. Jadi Allah udah pengen bantu aja kalau Nabi Muhammad sedih apalah, nggak mau. Kayak anak kesayangan gimana sih?
Rasulullah nggak mau lihat kita sedih. Nah, simpelnya sedih aja ya. Nah, Allah nggak mau lihat Nabi Muhammad sedih. Jadi bahasanya estafet doa ini kita segera dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau udah dibantu ya perbaikin terus, jangan nyulak. Bahasa gini, aku malas baru bantu dia, emang apa? Kemarin juga perlu begini kan udah bantu aja. Borok nanya datang ya kagak, WA kagak kan gitu. Nah itu jangan nyulak namanya. Minimal kan si hello-nya, silaturahimnya, maksudnya ya Allah saya ayo tuntun saya ya Allah, makasih ya Allah, terus minta dituntun sama Allah gitu. Terus juga nih, pertanyaan yang kedua adalah tadi Pak Ustadz juga nyebut ya ada proses di dalamnya kan gitu untuk kita menuju sana juga gitu, dan untuk kita melakukan hal-hal yang kita untuk mengumpulkan bekal gitulah ya kan. Namanya proses Pak Ustadz, pasti kan setiap orang beda-beda ya prosesnya gitu. Ada mungkin di antara kita yang emang belum mulai prosesnya, ada juga orang yang udah mulai tapi ternyata terputus karena satu dan lain hal, atau mungkin karena lingkungan dan lain-lain gitu kan. Nah itu gimana cara kita sebenarnya gitu ya, hal apa sih yang harus kita lakukan pertama kali banget kalau kita mau memulai, atau juga kalau kita untuk memulai lagi apa yang udah kita lakukan sebelumnya, apa yang udah kita perjuangkan sebelumnya gitu. Baik. Jadi ada sebuah nasihat dari Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, Inna dunya mal'unatun mal'unun mafiha. Sesungguhnya dunia beserta perabotannya, isinya semuanya seadanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kan ada nih di dunia, bagian dunia kita. Illa kecuali bizikrillah, ingat sama Allah. Kita jadi ingat dulu bizikrillah, kan dalam arti begini. Ada orang yang udah ahli zikir atau ahli wirid lah gitu ya, udah itu enak. Nah kita kan belum, kita lagi belajar. Ingat sama Allah, zikir sama Allah, ucapin. Nah minimal bukan ingat, ucapin ya Allah, ya Allah. Belum feeling nih, chemistry ini belum ada, baru ngucap ya Allah. Tapi kalau kita pahamin, zikir itu tahu ataupun ingat gitu ya. Kalau menurut saya ingat, zikir itu ingat. Contoh, Neng Dela punya emak, emaknya sehat, tuh, nggak usah make langsung dijawab, tapi dia dalam, kalau saya tanya begitu, pikirannya udah inget langsung. Tapi kalau orang tahu, Neng Dela kenal menteri yang baru ini, Menhannya, nah panjang kan, siapa ya Menhan ya, siapa ya, jadi disebut, cuman nggak tahu. Tapi kalau orang ingat, ya dia tahu pasti nyebut gitu. Jadi kalau zikir itu ketika kita nyebut Allah, kenapa sih ajakin hati? Karena hati yang bisa komunikasi dengan Allah pertama. Yang kedua, tanamkan kita lagi berhadapan atau di depan Allah secara langsung. Jadi bahasanya, gue nggak bakalan kecewa, gue nggak bakalan hianat nih kalau udah komunikasi secara langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dianjurkan. Ayo khusyuk, minimal bukan khusyuk deh, fokusnya kita ada. Kita kalau udah fokus kan enak. Misalnya contoh, percaya nggak percaya Neng Dela, kita nih, saya, Neng Dela, mungkin Kak Claudia juga gitu. Kita ini fokus itu kalau lagi susah, bener ya? Blok kayak ada musibah, ya tuh enak banget itu. Tapi lagi seneng coba, ya Allah, beda, keluar aja kagak ada rasa, bener ya? Nah ada nasihat dari guru saya, coba ketika kita susah terus kita ingat Allah atau zikir atau berdoa, itu enak banget. Ketika kita senang, tolong rasanya itu diingetin, jangan sampai lupa gitu ya. Kalau perlu diingetin. Ketika senang, doa kita tetap dengan rasa, maksud dengan gimana sih, ketika susah gitu minta tolong. Iya, lama banget duduk kayaknya yakin tapi enak gitu kan. Terus pertama zikir, yang kedua wama walahu ibadah kita ini kan banyak, senyum aja deh. Iya Pak gitu. Enak tuh bocah kan gitu, enak tuh orang tua senyum dia, misi Pak, iya gitu kan, tuh enak, senyum aja. Tapi jangan senyum sendiri, kan bahaya. Ada senyum ada ibadah yang lain. Contoh, ini ada barang temen, jangan disenggol-senggol, terngambek.
Kita nggak nyenggol, kita ngargain, itu ibadah. Karena nggak bikin dia apa ya, emosi, nggak bikin dia urat-urat dan marah dan lain sebagainya. Udah cukup, biarin. Itulah. Ataupun bahasanya kita tahu teman kita nih, ada si Udin sama apa si Udin gitu ya. Tapi dia senengnya dipanggil Dino, kan begitu. Jadi Islam tuh menyarankan juga kita memanggil sahabat kita atau saudara kita yang dia mau, yang dia senengin. Misalkan gini, Dino, nah, dia seneng tuh, itu udah itu aja. Masalah bukan nama dia, yang penting kita nyenenginnya dari situ. Salah satunya. Yang selanjutnya, kita ibadah kita itu diam-diam doain orang. Diam-diam doain orang. Misalkan kita punya adik, punya kakak, ya Allah, sehatin kakak saya, adik saya, mak saya. Itu kita belum masuk ke wudu, maksudnya ibadah dalam wudu. Sholatnya kan wudu dulu, baca Quran gitu. Itu naik kelas 2 lah ya. Kita naik kelas 1-nya dulu. Kita apa yang kita bisa dikit. Oh, saya punya adik nih, saya nggak bisa bantu duit nih. Emaknya lagi apa namanya, emak saya dipuyang juga. Minimal satu doa. Yang kedua, jangan ambil masalah. Iya. Lo bayaran mulu sekolahan lo, katanya negeri tuh. Emak kita nih, ya Allah, bukan tenang gua, mata tegang kan begitu. Atau begini, mak, saya maafin saya belum bisa bantu, mak. Tapi percaya doa mak kan doa yang dijawab, tembus langit. Ayo mak, doa. Saya belum bisa bantu, mak. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Siapa tahu rezeki dari saya. Adik kita bilang juga, tong, dek, jangan marah-marah, kasihan. Emang rezeki mah begitu. Ntar lu paham. Sekarang lu belum paham. Karena sekarang lu taunya apa? Harus ada. Tapi ntar kalau udah gede lu paham. Oh iya bang. Yang penting, lu kan sayang sama lu ya. Sayang bang. Jangan begitu ah. Kita kan nggak bisa ngasih apa-apa. Masa kita ngasihnya apa namanya sakit doang, emosi doang. Ayo, kalau perlu bilang sama lu, mak, entong sayang mak yang enak ya pikirannya, jangan tegangin mak, dukung tong terus kan begitu ya. Itu mak kita secara otomatis berai hatinya langsung, ya Allah, saya punya anak soleh ya Allah. Kan belum lihat sholat tuh anak, udah dibilang soleh. Nah yang kedua, ibadah macam-macam, salah satunya itu. Yang ketiga, wa mu'alimun, duduk sama orang yang paham. Salah satunya ulama. Tapi jangan ulama doang gitu ya. Ada orang tua kita duduk, dinasihatin, lu jangan begini nih, iya mah. Ada mamang kita, ada abang kita ya. Tang, neng, jangan begini ya. Iya bang, iya mang, iya dek gitu kan. Iya, udah. Duduk dulu, kita cari ilmunya, cari pengalamannya, cari pengetahuannya. Duduk dengan orang alim, apalagi dia ulama. Yang keempat, yang terakhir, ada 4 jadinya tidak dilaknat sama Allah. Yaitu adalah wa muta'alimun, orang yang mau menuntut ilmu, orang yang mau cari pengalaman, orang yang mau cari bekal dan lain sebagainya. Bekal kan salah satu kita bisa nulis kan bekal tuh. Neng Dela ngajarin tuh saya waktu misalkan masih kecil, ini begini nih nulis aneh. Akhirnya saya bisa nulis A. Sampai saya mati itu jariahnya buat gurunya luar biasa kan gitu. Jadi kita ini kan menuntut ilmu sampai kita mati. Sampai kita wafat masih menuntut ilmu. Contoh Neng Dela siaran di radio, bang ada informasi baru, ada cara yang baru, ini kan ilmu. Sehingga punya bekal, nanti bekal itu kita peroleh buat ini perusahaan, ini radio, minimal kan buat kita ada speakingnya bagaimana, terus cara menyapanya bagaimana, gesturnya bagaimana, kan jadi ada penambahan. Oke. Jadi ada 4 yang tidak dilaknat. Mulainya dari situ. Kita lihat, kita renungin dunia ini dan isinya dilaknat. Gak mau kita, udah gak mau dilaknat, udah ingat sama Allah. Yang kedua ibadah deh, ya pelan-pelan kita naikin gitu levelnya gitu ya. Yang ketiga kita deketin orang yang paham, orang yang berilmu, tapi bukannya provokator. Ada paham tapi provokator. Jangan lo paham ya pintar gue sama dia, lu gue ngapain sama dia sih, gue aja, jangan gitu ya. Yang keempat adalah kita semua, siapapun baik saya ataupun yang pendengar, adalah orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Insya Allah kita tidak dilaknat. Yang penting ilmu itu standarnya adalah ilmu yang menguntungkan buat diri kita dan orang lain. Yang kedua, ilmu yang menambahkan kita takwa kepada Allah. Gitu. Berarti sebenarnya mulai dari hal yang simpel dulu. Simpel banget. Mungkin kita ngobrol sama kayak sekarang gitu ya, kita ngobrol-ngobrol gitu terus. Betul. Juga sambil, berarti emang yang pertama harus inget dulu gitu ya. Kalau nggak inget ya. Wah, ini saya. Simpel begini ya. Kita punya emak nih. Mak, sehat. Kita belum bisa datang. Kita telepon doang. Sehat, Neng. Lu gimana kabarnya? Sehat juga, mak.
Neng apa maafin ya neng lagi begini kerja begini pulangnya malam terus masuk pagi mah belum ada waktu get emak tapi emak sehat ya emak jangan banyak pikiran ya emak ntar juga kalau ada rezeki ada ini mah insya Allah mah jangan diambulin tenang mak gajian terus besok 10 juta gajinya 1 juta jadi ngambul namanya ngigo lebih baik yang standar aja tidak apa tidak bikin orang apa ya ngayal tapi nyata walaupun hanya cuman gemplong aduk nyampe kepada orang tua yang salah itu kan begini tenang mah besok saya mah wah kita mah pusing doang wah recok nih orang hidup jadi recok itu ya udah jadi ini nasihat juga buat saya nasihat kita buat semuanya coba minimal kalau sebulan sekali kelamaan gak sih kita nanyain kabar mak kalau kita lagi jauh sama mak gitu kelamaan gak sih Kelamaan. seminggu sekali dah ya bil khusus di malam Jumat atau di hari Jumat ya mak sehat mak kalau bisa jangan WA mak kita kan gak bisa balas WA telepon apa Assalamualaikum ya tong mak sehat mak lagi ngapain lagi ngopi lagi ngeteh kan gitu mak maafin ya lu ngapa sih minta maaf lu begitu orang tua mak iya ini mas udah kangen mak sahabat dong mak juga kangen iya mas udah menjaga kesehatan kalau salah maafin di sini saya doain mak mulu iya udah baik-baik dah itu kan jadi ya setrum tuh ada terus jadi lampu nyala lampunya itu maksudnya apa kalau bicara logika kasih sayang Allah jadi diterangin nggak keder kita gitu kasih tahu jalan iya oke berarti namanya ngomongin kita bekal gitu ya untuk di kehidupan kita selanjutnya itu juga pasti emang ada prosesnya gitu ya. Walaupun prosesnya terlihat panjang tapi kalau kita yakin mah pasti bisa ya Ustadz ya modalnya untuk itu itu ya modalnya yakin iya kita harus yakin ya dalam menjalani prosesnya gitu walaupun mungkin panjang banyak tangganya atau mungkin banyak belokannya tapi kalau kita yakin juga ya pelan-pelan gitu ya iya ya ada pakunya mungkin pakunya bukan biasa kebakar ini bagus paku bumi kan gede banget ya mungkin gitu ya jadi benar subhanallah nih ya saya sangat setuju sama Neng Dela jadi kuncinya yakin iya betul sekarang kita tunggang-tunggi 1000 rakaat baca jikiran dari pagi sampai malam tapi nothing tulus itu nggak ada tulusan apa sih buat apa sih gitu kan ya udahlah yang penting gue kerjain dulu nih gitu ya lebih baik yang sedikit yakin iya benar kan kayak gini kata Ustadz itu katanya sedekah apa namanya tuh gampangin kehidupan lah ya lancar rezeki gue mau tahu gue punya duit 10.000 nih gue kasih misalkan lagi hati tong buat lo tapi di hati ya Allah saya yakin itu jangan pakai bagaimana ya jangan udah harapan boleh tapi keraguan nggak boleh ya Allah saya dalam 10.000 ini biar ini ya Allah kan gitu boleh tuh tapi jangan ketinggian juga Neng ya Allah saya disuka 10.000 mudah-mudahan besok jadi punya Alphard saya dia kejauhan ya naik tangganya tuh lompat 5 kali itu ya iya hidup jadi harus ada ukuran gitu. jangan apa ya akalnya dipakai lah normal gak sih ngarep mulu gitu. Mentang-mentang Allah gak ada batasnya ya tapi kan bahasa simpel gini simpelnya gini Neng ada 3 karakter nih ada orang dewasa remaja anak-anak mobil orang dewasa kira-kira punya mobil bermanfaat nggak bermanfaat dia buat bisnis ya nggak ketemu sama Neng Dela misalkan ada proyek nih besok ke rumah di rumah saya gue mau ke rumah pas di rumah ketemu Neng Dela ternyata ada proyek ini orang dewasa yang kedua ada remaja punya mobil juga kira-kira bermanfaat nggak apa sebatas ini Neng sebatas buat gaya-gaya nggak terlalu jadinya maaf untuk yang kalau motor mungkin berangkat kolak pulang kolak sama nongkrong kalau gitu doang tapi nggak ada coba kalau kita lihat buat apa sih nggak ada buat gaya-gaya doang nah gengsi ya betul gengsi doang yang ketiga makanya bersyukur kalau yang waktu sekolah kehidupannya minim gitu ya sekolah jualan angkot nggak apa naik angkot nggak punya ongkos udah bersyukur itu namanya orang tahan banting yang ketiga nih ada namanya sifatnya anak-anak atau childish anak-anak dikasih mobil kira-kira nabrak satu nabrak ya gasnya ini hancur yang kedua kira-kira rusak enggak nabrak jadi kita maunya bagaimana tuh mau jadi anak-anak mau jadi remaja
ataupun jadi orang dewasa. Iya, oke. Berarti emang tergantung kita yang memanfaatkannya gimana Betul. gitu ya, benar. Sekarang saya dikasih motornya Rossi, udah nggak dipakai terus ini keajaiban gitu ya. Saya dikasih motor Rossi, saya paling liatin doang. Saya jual. Iya bisa. Maksudnya gini, kalau saya pakai gitu ya, sehari-hari enggak kayak ini. Paling sih joglogin doang. Takut terlalu cepat, macet juga. Satu, yang kedua Neng, apa ya? Jadi kayak saya kayak dari Bener, kagak pantas ya. seandainya misalkan yang ngasih gitu ya, misalkan Rosidin. Ini jangan dijual gitu. Paling saya joglogin doang di rumah. Saya lap doang, udah. Pajangan doang Iya, ya. panas-panasin doang, udah buat apa? Orang udah gitu amanatnya jangan dijual. Kalau dijual juga mahal banget nih, siapa yang mau beli? Kan begitu, kecuali sultan gitu. Tapi Prosinya lagi yang beli. nah, ya Allah. Balik ke dia lagi. Begini ya kita bilang, gue minta cairnya aja dah. Nggak pakai. Bisa gitu. Rumah gue kira setengahnya itu Nah. dari motor lu. Apalagi itu kontrak ya. Itu mau masuk ke ruang apa tidur gitu. Kata bini, gue nyusahin banget, jual apa bang, jual. Mana kagak ada standarnya itu motor. itu bagi sadar yang bantuan itu. Nyusahin banget jadi. Makanya, jadi sadar atau tidak sebenarnya Allah bukan ngabulin kita. Bukan ngabulin doa. Allah tuh ngasih sesuai ukuran kita. Bener. Udah. Makanya jangan minta, ya Allah pengen punya mobil, garasi belum ada, garasi belum siapin. Ya nyusahin orang komplek. Iya itu ya Mitra ya, menarik banget nih bahasannya tadi, ada dari motor Rossi yang nggak ke situ bahasan salah. Itu mah cuma apa ya? Intermezzo ya. Salah ya Mitra, makanya terkait dengan bekal yang harus kita siapkan dari jauh-jauh hari banget gitu ya. Selagi kita bisa, selagi kita mampu harus disiapkan sampai akhir hayat gitu ya Pak Ustadz ya. Oke. Dan emang prosesnya panjang Mitra, tapi harus yakin juga gitu, karena dimulai dari yakin, insya Allah prosesnya akan dipermudah juga gitu ya. Oke Ustadz, mungkin boleh ditutup langsung dari untuk doa penutup ya hari ini. Jadi Mitra saya ambil satu aja dari bahasa yang dia yakin. Kita lagi belajar yakin sama Allah. Kita kan ngeraguin gitu ya. Bahkan bukan ragu, ngeraguin gitu ya. Ayo kita pelan-pelan kita belajar yakin sama Allah. Nah, yang kedua apa namanya, ada nasihat dari agama, orang mati itu tergantung kebiasaannya. Kalau matinya misalkan itu mungkin dia sering ibadah kagak, ngomel-ngomel mulu kan gitu ya. Coba ayo kita pengen mati husnul khotimah, ya udah biasain misalkan zikiran, sholatnya, sedekahnya, baik sama orang, baik sama makhluk Allah, sama Allah deket banget gitu, bukan deket banget, setidaknya ingat sama Allah. Insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita mati sesuai kebiasaan kita yang jelek. Mudah-mudahan kita mati sesuai kebiasaan kita yang baik, yang bagus, dan menjadi husnul khotimah. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.